keselamatan, seorang imam tidak boleh berlutut di hadapan sesama imam. Mengapa? Karena kedudukan mereka sama. Mereka sederajat, tidak boleh berlutut. Ya. Saya ingat waktu Yairus berlutut di depan Yesus. Sebenarnya ini suatu pelanggaran. Gak boleh. Ya. Karena tidak boleh aturannya. Semua kan ada aturannya, ada rule-nya. Kalau sampai ini dilanggar oleh yang namanya Yairus, ya, berarti Yairus sudah dalam keadaan putus asa. Udah gak ada jalan. Anaknya sakit keras, hampir mati. Udah kesana kesini, udah ke dokter minum obat gak bisa. Dia udah no hope, sudah ini hopeless. Ya, dia datang kepada Yesus. Yang dia cari, satu hal yang perlu kita belajar dari Yairus. Ketika kita dalam keadaan putus asa, yang harus kita cari siapa? Yesus, jangan cari yang lain. Jangan cari baygon, saudara. Ya, jangan cari hiburan di tempat diskotik, di bar-bar, ya, kita dugem, jangan. Waktu engkau putus asa, datang pada Yesus. Ketika aku berbeban berat, yes, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai, dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam. Sayang, Yudas tidak datang pada Yesus. Yudas datang kepada orang yang salah, yaitu ahli Taurat, orang Farisi. Ya, seandainya dia datang pada Yesus, Yesus, aku berdosa menjual engkau. Diampuni enggak Yudas? Diampuni. Dan saya yakin Yudas akan dipakai oleh Tuhan lebih dari Petrus. Kalau Petrus 3.000 bertobat, Yudas bisa 30.000 bertobat. Ya, saudaraku, sayang, dia datang kepada orang-orang yang berkata, itu urusanmu, itu salahmu. Ya udah, kamu tanggung jawab sendiri. Dia gantung diri. Hari ini kalau kau ada masalah, datanglah kepada Yesus. Yesus adalah alamat yang tepat. Saudara datang sini tidak salah. Anda tidak salah alamat. Yesus akan menolong saudara, memberikan kemenangan, kekuatan. Sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang dahsyat. Karena Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah. Sedangkan Yesus waktu itu tidak punya kedudukan apa-apa dalam bait Allah. Ya, mestinya yang gak punya kedudukan datang kepada yang punya kedudukan, atau yang punya kedudukan datang kepada yang gak punya kedudukan. Harusnya mestinya yang gimana? Mestinya orang yang punya kedudukan datang kepada yang tidak punya kedudukan, atau yang tidak punya kedudukan datang kepada yang punya kedudukan. Mestinya yang mana? Mestinya bukan Yairus yang datang pada Yesus. Karena Yairus punya kedudukan. Yesus gak punya waktu itu. Yesus umurnya masih 30 tahun dia mulai pelayanan, 33 tahun mati. 33 tahun. Yairus umurnya di atas 50. Kok tahu Pak? Iya, kepala rumah ibadah. Itu senior. Ya, bisa dilihat jubahnya makin panjang, jenggotnya juga makin panjang. Makin panjang jenggotnya, makin panjang umurnya. Yairus 50, Yesus 30. Mestinya yang datang tua datang kepada yang muda, atau yang muda datang kepada yang tua? Atau yang tua datang kepada yang muda? Yang mana? Mestinya yang muda dong, datang kepada yang tua. Tapi Yairus enggak. Walaupun dia lebih tua, dia mau datang kepada Yesus. Wah, dahsyat. Punya kedudukan, lebih tua, mau datang pada Yesus. Tersungkur lagi, pelanggaran lagi. Tidak heran, anaknya ditolong oleh Tuhan. Amin.
Yairus ini punya iman seperti Abraham. Yaitu iman kebangkitan. Dia tahu anaknya udah mati. Tengah jalan diberitahu, anakmu udah mati, gak usah ngerepoti Yesus. Udah pulang sendiri aja, Yesus biar pulang ke rumahnya. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Halo, amin? Percaya saja udah. Dia percaya kok, dia gak bilang, ya Yesus sorry ya, udah mati anak saya. Udah, saya tak pulang sendiri ya, ngubur anak saya. Enggak. Dia bilang, percaya saja. Ya, dia punya iman kebangkitan. Salah satu yang membuat Ayub kuat adalah Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Ayub punya iman kebangkitan. Dia akan bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Yes. Allah bangkit. Bernyanyilah. Yes, kata musuh dikalahkan umatnya. Umatnya dibebaskan. Yes. Allah bangsa di tempat kudus. Ya, orang yang punya iman kebangkitan itu dia bisa mengatasi semua masalah. Kenapa? Karena semua masalah yang di dunia ini ujung-ujungnya mati. Sakit, ujungnya apa? Mati. Gak punya duit, mati. Susah, stres, depresi, mati. Jadi kalau punya iman kebangkitan, bisa mengatasi semuanya. Ya, itu Ayub bilang, aku tahu penebusku hidup, dia akan bangkit. Ini yang membuat dia kuat. Apapun yang terjadi. Jadi Paulus pernah berkata dalam surat Filipi. Coba Filipi 3 ayat 10. Apa yang dikatakan Paulus? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Filipi 3 ayat 10. Miliki iman kebangkitan. Ya, kalau saudara punya iman kebangkitan. Seberat apapun masalah, saudara bisa atasi. Akhirnya ia akan bangkit. Jadi waktu Abraham dibilang, ayo korbankan Ishak, serahkan Ishak. Ini bukan penyerahan anak, bukan child dedication. Didoakan pendeta pulang dapat sertifikat, bukan. Ini penyerahan anak untuk disembelih. Ya, dikatakan dia yakin. Dia akan membawa pulang Ishak dalam keadaan hidup. Walaupun dipersembahkan. Ini namanya iman kebangkitan. Katakan iman apa? Miliki iman ini. Wes, orang Kristen kalau punya iman ini udah. Ya, walau badai dikatakan datang seberat apapun, dia tegar, sudah. Pasti bangkit. Pasti Tuhan akan bikin mujizat dalam hidup saya. Amin. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa tahun ini saya beri nama, tahun ini tahun apa, Saudara? Tahun ini tahun apa? Apa? Tahun naga, yaitu kalau menurut Cinca. Tahun ini tahun kemarin apa? Happy Lontong Cap Ko. Kemarin Imlek ya. Kyonghi Kongsi Fajai. Oh, malam itu hujan. Orang Tionghoa makin semangat. Kongsi Fajai. Hujannya makin kencang, makin semangat. Kongsi Fajai. Makin deres, Kongsi Fajai. Tambah deres, akhirnya teriak, ngungsi yuk cai. Ngungsi karena banjir. Dari kongsi fajai jadi ngungsi yuk cai. Pengungsian. Ya. Nah, saudara. Saya lihat wajahnya sudah terima angpau. Ya. Saudara, tahun ini saya beri nama, tadi saya sudah katakan tahun ini adalah jalan yang belum pernah kita lewati. Belum pernah kita lewati kok tahun ini. Yosua 2 ayat 3 sampai 5. Jalan yang belum pernah kita lewati, kita nggak tahu kan. Ada lubang, ada tikungan, ada jalan bergelombang. Ya, saudara kalau setiap hari ke Jakarta BSD kan sudah tahu. Oh ya, lewat tolnya mana. Kalau nggak tahu, wah ya, sudah mesti hati-hati. Saya punya teman ya, ke Gunung Bromo. Surabaya banyak orang suka Bromo kan.
Siapa yang pernah tahu Gunung Bromo? Teman saya nyetir mobil, itu dia nggak tahu jalan sopirnya. Ada larangan belok kanan, nggak boleh masuk, dia nggak kelihatan. Masuk dia tancap gas, langsung jurang. Sudah. Begitu langsung jurang itu mobil terbalik begini, kapnya lepas. Satu mobil ini seperti dihantam batu, karena jurang batu. Semua parah, semua putus kakinya, tulang belakang putus. Bawa, yang satu ini anaknya orang kaya sekali, bawa ke luar negeri, perempuan. Tapi gak bisa, sampai detik ini lumpuh. Sudah 30 tahun di kursi roda, lumpuh. Karena tidak tahu jalan. Gak tahu medannya Bromo, gak lihat lagi verboden, gak boleh masuk, tancap gas, hilang sudah. Ya, jalan ini kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti Tuhan akan buat keajaiban bagi kita. Yosua 3 ayat 5. Yakin ada keajaiban tahun ini? Syaratnya satu. Kamu harus mengikuti tabut perjanjian. Nanti sudah baca Yosua 3 ayat 3 sampai 5. Itu penting itu. Itu awal tahun saya mesti khotbah itu. Tapi setiap tahun saya dikasih Tuhan pembukaan yang baru. Ya, tabut ini boleh ditampilkan kok. Tabut perjanjian ini. Ya, ini yang harus diikuti. Tabut ini. Banyak orang nggak tahu ya. Cuma ya ikuti tabut gitu aja. Tapi kalau saya belajar tentang tabut ini terdiri dari dua. Tutupnya dan tabutnya. Tutupan ini adalah Tritunggal. Tutupannya Yesus, 2 kerup, ini Bapak Roh Kudus. Tritunggal. Ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tutupannya itu Tritunggal. Petinya itu kita. Kita ini petinya. Sebelum ditutup harus diisi 3 alat. Lihat ada buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, 2 loh batu. Itu ada ayatnya loh. Saya bilang, wah ini pelajaran kuno ini. Loh, di surat Ibrani, ayo baca ini ya. Ibrani 9. Bukan perjanjian lama, Ibrani ada. Kali kita ini suka gini, oh ini perjanjian lama. Teman saya bilang, saya gak mau perpuluhan pak. Loh kenapa? Itu kan perjanjian lama. Maleaki. Tapi dia sukanya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Mazmur 23 dia suka. Ya, kalau Maleaki 3 perjanjian lama. Itu namanya Kristen sakarepe dhewe. Kristen seenaknya sih. Kalau dia suka ya dia terima. Kalau gak suka ini perjanjian lama. Loh. Ya. Ibrani 9 ayat 4 langsung ayat 4. Ayat 4 ya, 2-3. Di situ terdapat mezbah ukupan dari emas dan tabut yang seluruhnya disalut dengan apa? Emas. Di dalam tabut itu tersimpan 1 buli-buli emas. Berisi apa? 2 tongkat Harun yang pernah. 3 loh-loh batu yang bertuliskan. 3 ini harus ada dalam kehidupan kita. Baru nanti petinya ditutup. Kalau 3 ini gak ada, gak bisa. Tuhan akan tutup, Tuhan akan lindungi. Diberikan cover. Ditutup itu di cover kan. Sudah tahu gak, hidup ini perlu cover. Oh gak ada amin. Hidup ini perlu di cover kan. Jangan kita rusak cover di atas kita. Seperti Lot. Dia merusak cover di atasnya. Yaitu hubungannya dengan Abraham.
Setelah dia pisah dari Abraham, habis Lot. Abraham itu cover buat siapa? Lot. Hidup ini perlu cover. Saudara perlu gembala. Ya. Saudara perlu jadikan GSJS ini menjadi cover buat saudara. Ada hamba-hamba Tuhan, Pastor Andrew, Pastor Budi, Pastor Jenny di sini, dan hamba-hamba Tuhan menjadi cover buat saudara untuk mendoakan saudara. Perlu cover. Ya, Lot mestinya orang hebat. Lot ini orang hebat saudara. Saya pernah khotbah, mestinya di Alkitab ada kitab Lot. Kitab apa? Hebat Lot ini. Ya, sayang. Lain kali kalau diundang lagi Pak Budi, saya akan khotbah tentang Lot. Ya, kalau diundang lagi sama Pak Budi. Dia salahnya dari apa? Menentukan pilihan. Dia pilih. Abraham bilang pilih dulu aja. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Pilihan Lot ini ada 4 yang membuat dia hancur. Lain kali saya akan khotbah. 4 macam pilihan Lot. Saudara milih apa? Milih jodoh, milih menantu, milih rumah, milih bisnis, milih apa saja. Hati-hati. Jangan seperti Lot. Yesus aja milih 12 murid, doa semalam suntuk. Yesus pilih 12 murid, semalam-malaman dia berdoa. Jadi nentukan pilihan itu tidak mudah. Itu pun dari 12 murid ada 1 jadi siapa? Loh, nggak tahu. 12 murid jadi 1 jadi apa? Yudas. Oke. Tinggal berapa muridnya? 11. Ya. Cuma itu teman saya punya gereja, pilih majelis cuma 11. Saya tanya, kamu pilih majelis gereja, diaken kok 11? Iya Pak, kalau 12 saya takut ada Yudas 1. Oh iya. Berapa saat kemudian ketemu saya, gimana? Pak, sekarang 11-11 jadi Yudas semua. Kamu takut ada Yudas 1, 11-11 jadi Yudas semua. Itu gak usah hidup ini gak usah takut-takut. Amin. Ada yang takut makan micin, tahu? Micin itu apa ya? Vitcin itu penyedap rasa. Apa? EMG, MSG. Takut, mulai kecil, gak pernah makan kaleng. Dia takut kanker. Ya, gak pernah makan Indomie, gak pernah makan, pokoknya gak mau. Mati muda kena kanker. Takut kanker justru mati kena kanker. Bukan berarti saudara mulai hari, wis aku gak takut. Tolong micinnya 1 on dimasukin semua ya. Udah hari makanan kaleng ya, jangan. Itu namanya mencobai Tuhan. Sudah hidup ini gak usah takut-takut. Halo amin. Ayub berkata yang aku takuti justru itu yang terjadi. Ayub 3:25. Yang aku takuti, tolong multimedia, tolong ya. Terima kasih ya. Ada teman-teman yang hebat. Ya. Ayub 3:25 bunyinya apa? 2-3. Karena yang kutakuti apa? Ya, saya lupa bawa sabuk saudara, suka melorot ini. Ya, yang kutakuti itu yang terjadi. Ayub paling takut anaknya itu suka pesta. Di rumah saudara laki-laki, 7 saudara laki. Berarti tidak ada hari tanpa pesta. Bergilir. Setiap hari party. Ayub udah takut. Itu setiap kali hari pesta berlalu, dia kumpulkan anak-anaknya. Ayo sembahyang. Tuhan ampuni anak-anak saya dosa sama Tuhan. Ya, di tengah pesta menghujat, di tengah pesta berbuat dosa. Tahu nggak? Anaknya Ayub matinya di tengah apa? Pesta. Yang kau takuti itu terjadi. Takut di tengah pesta dihukum Tuhan, mati anak. Justru mati anaknya di tengah pesta. Jadi dia tulis ini. Yang kutakuti itu yang jadi gak usah takut kanker. Aduh ini kok ada benjolan ya, apa ya, kanker ya, aduh gak usah takut itu. Saya bilang kalau kamu punya iman sebesar apa? Gunung akan pindah. Gunung aja pindah, masa kanker sebesar bola tenis gak bisa pindah.
Loh, amin? Gunung aja pindah. Masa kanker benjolan dikit aja gak bisa pindah? Bisa pindah gak? Aku pindahkan engkau. Engkau tidak ditanam Tuhan di sini. Aku cabut, keluar dalam nama Yesus. Aku buang engkau ke tengah samudra. Jangan keliru buangnya. Kalau buang sembarangan nanti diterima orang lain. Buang kok sembarangan. Buangnya di tengah samudra. Itu jangan main-main di laut. Di laut banyak setan. Kenapa? Pendeta setiap hari nengking. Setan dibuang ke laut. Jadi itu setannya banyak. Jadi kalau nggak ada apa-apa keperluan jangan suka berenang di setan, berenang di laut, jangan. Oke setan nih, temenan itu, sungguhan itu. Benar itu. Ya. Kalau di pantai selatan ada siapa? Nyai? Ada. Ya. Oke, saya nggak khotbah tentang laut. Tapi satu hal, ayo saudara, kita dalam hidup ini nggak usah takut. Katakan amin. Yesus menulis 366 kali di Alkitab. Jangan. Kenapa 366? Karena satu tahun 365, kalau tahun kabisat 366. Karena apa yang kita takutkan. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jangan takut, hari ini buang. Ya, saya lihat masih ada. Itu ada seorang istri takut ya. Suaminya itu selingkuh. Takut dia, takut. Ya, karena suaminya itu tipe laki-laki yang suka TP-TP. Tahu? Bu, tahu Bu, suami TP-TP. Tebar pesona. Suaminya suka tebar pesona. Senyum-senyum, senyum-senyum. Sampai banyak cewek-cewek juga senyum-senyum sama dia. Koko, ya Koko, ya Koko, ya Pak, waduh. Ibu ini ketakutan, saudara. Karena takut dia mengucapkan 20 kata yang semua depannya huruf S. Karena takut, saya sebel sama situ. Sebab situ suka senyum-senyum sama suami saya. Sampai suami saya suka senyum-senyum sama situ. Pas 20, saudara. Saya bilang, Bu, S-nya tambah 1. Apa Pak Pendeta? Sundoloyo. Karena takut. Sana suaminya itu TP-TP ya. Saya harap di sini ibu-ibu gak usah takut suaminya selingkuh. Serahkan Tuhan. Nanti Tuhan yang cewer dia kalau macam-macam. Amin. Takut Anda rugi ya. Ayo buang ketakutan. Saya itu ada nyanyian, ku tidak takut. Apa? Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Apa katanya? Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, kau batu karangku. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Ya jangan khawatir ya. Burung di udara Tuhan apa? Pelihara kok. Masa saudara takut? Bunga di padang Tuhan Jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, hari ini saya harap saudara ya pulang dari GSJS tidak takut, tidak khawatir. Katakan yes. Ya, nanti lain kali saya akan khotbah kekhawatiran itu membuat manusia jadi bungkuk. Saudara akan apa? Bukan hanya osteoporosis ya, yang bikin bungkuk. Ada yang nyatet, Pak Sam janji, ini mau khotbah apa aja, silakan dicatat. Nanti tolong saya diingatkan, Pak Sam mau khotbah ini. Benar kalau saya di Surabaya dia bilang, Pak katanya mau khotbah kayu gofir. Tahu kayu gofir? Saya diingatkan seorang ibu, kan dia suka nyatet khotbah. Katanya mau khotbah kayu gofir. Saya langsung khotbah kayu gofir. Tahu kayu gofir? Kayu yang dipakai untuk membangun bahteranya Nuh. Tuhan minta kayunya kayu, nanti lain kali saya khotbah di sini. Nanti catat lagi.
Malam ini kalau saya khotbah sore ini, pagi ini khotbah kayu gofir, saya nggak nyampe yang khotbah ini nanti ya. Next, ingatkan tolong, Pak katanya khotbah kayu gofir. Kenapa Tuhan milih kayu gofir? Wah, top itu. Kayu itu hebat. Kalau nggak pakai kayu gofir, baterainya Nuh dimakan rayap. Karena terendam dengan air. Ya. Langsung ada yang bilang, Pak saya mau bangun rumah pakai kayu gofir. Ya nyari aja kalau ada gak apa-apa, bagus. Tapi itu di Alkitab jelas dikatakan. Ya, next, oke, banyak janji nih, banyak utang ini. Berarti Pak Budi harus sering-sering undang pasal untuk bayar utang ini ya. Oke, hari ini saya mau menyampaikan apa sih Pak 3 alat ini? Ya, buli-buli berisi apa tadi? Mana? Ini bicara tentang iman yang sempurna. Kenapa? Karena mananya enggak berulat, tidak busuk. Sudah simpan roti ya. Oh, gampang belawuan. Ya, gampang keluar ulat. Dan memang mana ini mestinya pagi diambil, sore harus habis. Kalau enggak berulat, tapi dimasukkan tidak bisa berulat. Artinya kita iman yang permanen. Iman yang tidak gampang goyah. Gara-gara sesuatu, gara-gara ya makanan kita, udah ke gereja-gerejaan. Karena waktu Natal tidak kebagian kue. Ya, terus saya diberi laporan, Pak, itu ada bapak ibu itu gak mau ke gereja lagi. Loh kenapa? Karena waktu itu pas di dia kotaannya habis. Kue nasi kotak itu habis. Pas di dia langsung syok. Loh kok gak dapat katanya. Langsung dia, saya gak mau ke gereja. Saya datangin saudara. Saya bawa roti 1 kotak. Undi-undi. Tahu undi-undi? Bulat yang ada gitu. Pak, Bu, oh Pak Sam datang. Ya, saya bilang, ya kok lama gak kelihatan ini saya bawa undi-undi 1 kotak. Oh terima kasih Pak Gembala, thank you. Ya. Hari Minggu muncul saudara. Datang, Pak saya datang. Dalam hati saya, Kristen undi-undi. Imannya kok goyah gara-gara makanan. Paulus pernah berkata, kelaparankah? Ketelanjangankah? Masa gara-gara gak dapat seragam Anda mundur? Wah saya gak dianggap jadi pelayan Tuhan. Saya gak dikasih seragam, mundur. Loh Paulus bilang telanjang loh. Anda belum telanjang. Masih gak dapat seragam. Anda kok sudah meninggalkan Tuhan. Jangan. Imanmu harus permanen. Katakan amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, cinta Tuhan lebih dari emas. Itu cintanya Daud, Mazmur 119. Saya ketemu, Daud lebih cinta, dia lebih cinta Tuhan daripada emas. Nanti lain kali saya khotbah itu ya. Mazmur 119. Dia lebih cinta Tuhan daripada madu. Banyak rahasia di Mazmur 119. Benar. Ya. Mas, saya mau tanya, saudara lebih cinta emas? Banyak orang lebih cinta emas daripada Tuhan. Saudara lebih cinta Tuhan atau emas? Banyak orang lebih cinta emas daripada tuh. Cewek-cewek lebih cinta emas. Mas Bambang, Mas Tommy, Mas Sigit, ya, Mas Budi, Mas Agus. Ya. Mas. Gara-gara itu ninggalin Tuhan. Imannya gak permanen. Saya berdoa, saudara punya iman yang permanen. Lalu apa? Tongkat Harun bertunas. Apa itu? Itu pengharapan. Karena tongkat ini mati. Tongkat ini adalah kayu yang sudah diolah. Kalau pohon bertunas punya akar. Jadi potong, dibentuk ya. Tiba-tiba bertunas. Berarti punya Saudara jangan sampai jadi orang yang kehilangan pengharapan. Gara-gara ditinggal pacar, ada yang bunuh diri. Salah.
Ngapain ditinggal pacar bunuh diri? Anda punya pengharapan kok. Duitnya ditipu orang, habis bangkrut, bunuh diri. Salah. Anda punya pengharapan di dalam Tuhan. Harapanku nyanyi, dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Nggak tahu lagu itu. Pengharapanku dalam Yesus nggak pernah apa? Sia-sia. Kita masih punya Tadi saya katakan bahwa manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan dengan pengharapan. Makhluk lain nggak ada. Hanya manusia. Contohnya, pernah nggak lihat seekor bebek gantung diri? Pernah? Nggak pernah. Kalau lihat bebek digantung di restoran Cina banyak. Namanya bebek apa? Peking. Yang sering gantung diri siapa? Manusia. Ada itu. Siapa tuh? Siapa Bu? Kate Spade. Kate Spade itu mereknya apa? Tas, baju, sepatu keren. Saudara kalau ke Singapura, masuk di Takashimaya, masuk sebelah kanan tuh Kate Spade. Ya, ditemukan mati gantung diri di rumahnya. Rumahnya seperti istana, cantik, semua semua laki-laki pengen tidur dengan dia. Ya, mobilnya supercar, rumahnya ada kolam renang, jacuzzi, sauna, bagikan mansion, istana. Kurang apa tuh? Ya, sesuatu. Jangan engkau gantung diri. Kalau engkau kehilangan uang, dalam Yesus punya pengharapan. Pengharapan kita tidak pernah tak pernah kecewa. Mengiring Yesus. Lagu lama. Tak pernah kecewa. Kata, ku serahkan semua. Berjalan sertanya. Semakin bahagia. Kata, tak pernah kecewa. Buat selamanya. Paulus berkata pada Timotius, peringatkan kepada orang-orang kaya yang ada di BSD. Ada ayatnya. Peringatkan kepada orang-orang kaya. Jangan berharap kepada kekayaanmu. Hai orang kaya. Saya lihat banyak wajah-wajah orang kaya di sini. Halo, amin. Jangan berharap kepada kekayaanmu yang tidak tentu. Hari ini engkau kaya, ya kekayaan bisa hilang. Sekejap. Di Wahyu dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan hilang. Dalam waktu 1 jam saja. Kok mirip dengan GSJS? Gereja? Ada ayatnya loh, saya pernah khotbah ini. 1 jam hilang kekayaan bangsa-bangsa. Jelas di Wahyu. Tulisan 1 jam saja. Ya. Peringatkan. Ayo baca. Ya, saya kok digerakkan Tuhan ini. 1 Timotius 6. Peringatkan kepada orang-orang kaya di bumi Serpong. Ya. Karena Tuhan tahu di bumi Serpong banyak orang kaya. 1 Timotius 6 ayat 17. Ayo baca. 1 Timotius 6 ayat 17. 2, 3. Peringatkanlah kepada, belum semua, kepada orang-orang kaya di BSD ini, di dunia ini. Agar mereka jangan apa? Sombong. Dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Seperti apa? Kekayaan. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Nanti baca seterusnya. Peringatkan supaya mereka berbuat baik, memberi, membagi, dan sebagainya. Tapi jangan berharap. Kekayaan gak bisa diharap kok. Orang waktu sakit, keluarganya sakit, anaknya sakit, kritis, datang. Dokter,
tolong dokter, tolong dokter, selamatkan nyawa anak saya. Jangan anak saya mati dokter. Dokter mau minta uang berapa saya bayar. Dokternya bilang apa? Aduh, sorry, saya gak bisa. Selamatkan papa saya dokter. Jangan meninggal dokter. Dokter minta emas berapa puluh kilo saya kasih. Aduh, gak bisa. Uang itu tidak bisa diharapkan. Ya, waktu kapal Titanic tenggelam, hampir tenggelam. Tahu yang naik kapal Titanic siapa? Semua konglomerat Eropa. Ya, yang bikin kapal Titanic berkata apa? Kapal ini tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak mungkin bisa menenggelamkan kapal ini. Tuhan ditantang. Perlayaran pertama dan terakhir. Jadi yang mengucapkan itu mungkin gak akan terjadi. Dia bilang, Tuhan pun gak mungkin bisa nenggelamkan kapal ini. Namanya Andrew yang bikin. Tapi bukan Andrew Gunawan. Kalau Andrew Gunawan kembali aja. Ya Pak ya, Pak Budi, Pak Andrew. Tapi namanya Andrew, belakangnya lupa. Nanti lain kali kalau saya datang lagi saya beritahu saudara. Nama belakangnya. Ada nama belakangnya loh, semua itu ada nama belakangnya. Bapak namanya Pak siapa Pak? Bram siapa? Bram Tantular. Loh apanya Empu Tantular? Namanya siapa? Agustinus siapa Pak? Abraham. Semua punya nama loh. Pak Budi Sukandi. Saya Pak Samuel Gunawan. Semua punya nama belakang. Tahu nggak nama belakangnya Sakeus? Sakeus, tahu? Sakeus di Alkitab, bukan cari siapa yang Pak Sakeus. Tahu nggak nama belakangnya Sakeus siapa? Semua ada nama belakangnya. Sakeus Astuti. Asli tukang tipu. Tuhan, orang yang saya tipu saya kembalikan. Sakeus siapa? Astuti. Asli tukang. Mohon ampun yang namanya Astuti. Anda bukan tukang tipu. Karena saya waktu khotbah di Surabaya, Anda bilang, Pak saya namanya Ibu Astuti. Oh sorry. Ini saya cuma cuk aja. Ya, sudah tahu enggak? Yang mau tenggelam kapal itu, ada seorang ibu memang bawa satu kotak berlian untuk pesta. Karena di kapal itu mereka mau pesta. Ada kasinonya, ada. Sudah tahu enggak? Dia panggil temannya, sini. Kenapa Bu? Ini satu kotak ini isinya berlian, kamu ambil. Enggak mau. Coba kalau hari ini Pak Budi bagi satu kotak berlian, siapa mau? Saudara belum angkat tangan, saya nomor 1 angkat tangan. Hari ini bagi McDonald, bagi kaos. Ya kan? Enggak mau, waktu mau tenggelam, enggak butuh satu kotak berlian. Orang-orang kaya bawa satu koper duit, dolar, US, euro. Panggil temannya, ini satu koper, bawa. Nggak. Mau tenggelam, gak butuh uang satu koper. Gak butuh. Coba kalau hari ini siapa yang mau terima uang satu koper, angkat tangan. Saya nomor 1. Untuk sewa gedung, Pak, di Surabaya. Ya kan, sewa gedung saya masih nyewa juga. Di sini nyewa, Moi nyewa, masih nyewa semua. Kerjaan Tuhan ini bukan hanya butuh doa, butuh dana. Gak ada duit, gak ada ini. Semua ini butuh duit, bisa nyala, ini bisa ada ini semua duit. Tapi waktu kapal itu tenggelam, duit gak laku. Uang tidak bisa diharap. Hanya Tuhan pengharapan kita. Satu-satunya. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Sebab itu, ayo pengharapan, coba tadi tunjukkan lagi. Tongkat Harun bertunas itu pengharapan yang sempurna. 2 loh batu. Yang ketiga, loh batu ini bicara tentang iman, harap, apa satunya? Kasih yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna. 2 loh batu. Kasih Tuhan alamu, kasih sesamamu. Ya, ada 10 lobat, 10 hukum sudah harus hafal ya. Pelayan-pelayan Tuhan di sini harus hafal 10 hukum Allah. Nanti ditanya sama anak sekolah minggu. Tante, pelayan Tuhan, ya. Sebutkan tante 10 hukum Taurat. Aduh, seperti teman saya, ujiannya. Sebutkan 12 murid Yesus. Dia panik. Aduh, apa ya? Januari, Februari, Maret, April.
Itu 12 bulan bro. 12 murid Yesus kok kamu gak hafal. Aku ngeblank katanya. 10 hukum Taurat. Apa itu? Jangan ada padamu ilah lain. 2, jangan membuat patung dan menyembahnya. 3, ingatlah hari Sabat. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, ingatlah hari Sabat. Anda sudah melakukan ini, ingat hari Sabat. Itu lobatu pertama. Lobatu kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan milik orang lain. Jangan ingin istrinya, jangan ingin suaminya, jangan ingin mobilnya, jangan ingin rumahnya, jangan ingin handphonenya, jangan ingin. Ya, 10 hukum harus hafal. Di Surabaya itu ada biskup waktu itu menampilkan 10 hukum. Bahasa Inggrisnya apa? The 10 Command, perintah Allah. Ada tiket dijual 10.000, tulis 10.000. Ada orang Ambon datang ke loket, dia kasih 2.000. Yang jual bilang, Pak 10.000, kok 2.000? Dia bilang apa? Beta cuma mau nonton 2 perintah saja. Dia pikir 10 perintah 10.000. Berarti 1 perintah 1.000. Dia bilang 2.000. Beta cuma mau nonton 2 perintah. Enggak bisa. Hukum Taurat enggak bisa. 1 salah 0. Saya sebagai guru, saya punya murid. 10 soal salah 1 nilainya 9. Masih B+. Atau amin. Salah 4 nilainya masih berapa? 6. C. Lulus. Hukum Taurat gak ada yang bisa melakukan itu. 1 salah 0. Yang bisa melakukan hukum Taurat hanya Tuhan Yesus. Rambutnya gondrong, tidak boleh kena pisau. Yesus disunat, ya, sampai disalib. Yesus teriak, sudah selesai. Tete leste. Semua bilang, tete leste. Ya, sebab itu saudara. Saya kembali ke tadi, coba tampilkan 3 alat tadi. Alatnya tabut ya. Ya, oke, saya sudah dikasih kode waktu habis. Terima kasih. Tapi 3 alat ini harus ada dalam hidup kita. Iman, halo, harap, kasih. Kalau saudara punya ini, aman. Ustaz, tak jamin aku ini pendeta. Aman. Anda harus punya 3 itu. Baru Anda ditutup. Siapa bisa ganggu? Ya, siapa bisa nyenggol saudara? Jawil saudara? Gak bisa. Abraham istrinya udah dibawa masuk istananya Abimelek. Tuhan bikin ketakutan. Istrinya dikeluarkan. Tidak diapa-apain sama Raja Abimelek. Padahal udah di kamar dan masuk di ranjang. Karena ditutup, ada cover. Baca ayat penutup. 1 Korintus 13:13. Ya, ayo. 3 ini harus ada. 1 Korintus 13 ayat 13. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, buli-buli berisi mana? Lalu apa? Pengharapan, tongkat Harun yang bertunas. Dan apa? Kasih. 2 lobatu. Ya. Sekarang lompat. 1 Korintus 14 ayat 1 di bawahnya. 1 Korintus 14 ayat 1. Katakan, kejarlah kasih itu. Ayo kita jangan hanya ngejar omset, ngejar target, ngejar kabinet. Sudah lewat, teman saya lo nyalek semua. Ngejar kabinet. Ya, jangan ngejar apa? Internet, pulsa berapa giga. Jangan ngejar uang, ngejar pangkat. Yang perlu dikejar apa? Loh, kejar apa? Kasih. Artinya gini, tahun ini saudara dan saya harus lebih mencintai Tuhan. Ikut doa malam. Ya, ikut baca Alkitab setiap hari. Tahun ini harus lebih. Ikut pelayanan. Yang gak pernah perpuluhan, ayo belajar perpuluhan. Kejar kasih itu. Dan yang kedua, ayo kita lebih mencintai sesama kita. Cintai istrimu Pak, cintai suamimu Bu.
Amin. Jangan kepahitan, buang kepahitan itu. Itu bikin Anda kanker. Jangan buang, cinta sesamamu, cintai keluargamu. Amin. Ayo yang mau kita nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita berdiri ya, pemain musik silakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyi. Meskipun badai dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, akanlah sesuai dengan rencana. Itu cinta Tuhan. Sekarang harus mencintai cintai cintai istrimu, suamimu. Ayo, ada Bapak Ibu yang datang bersama? Ayo sekarang suami istri mana? Gandengan tangan. Ayo gandengan tangan ya. Gandengan tangan. Ya. Sekarang ibu-ibu tirukan Pak Sam nyanyi. Ya. Jangan kalah sama bapak ini loh. Sama ibu gandeng tangannya eret. Saya tanya umurnya berapa? 80. Ya Pak ya? Oh, tapi masih kayak 50. Karena bapak sama ibu ini sayang-sayangan setiap hari. Kok tahu Pak? Ya pernah cerita kan Pak ya? Sayang-sayangan ya Pak ya? Sayang-sayangan. Ayo kita nyanyi Pak. Ibu-ibu tirukan Pak Sam. Ku mau cinta suami selamanya. Lirik Bu, senggol gini. Ku mau cinta suami selamanya. Haleluya. Katakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta suami. Bapak-bapak jawab bersama saya. Ya istri, ini aku suamimu, layakkanlah seluruh hidupku. Ayo ibu-ibu sekali lagi katakan, ya suami, ini aku istrimu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Pak, dipeluk istrinya, bilang I love you, sarangeo, cium-cium, ya, nggak porno loh. Pak Pendeta ini kok porno sih? Udah istrinya sendiri nggak porno. Dulu waktu masih pacaran curi-curi, gitu nggak? Nih, papamu ada? Nggak ada. Mama nggak ada. Nyosor. Sekarang mau jadi istri nggak pernah dicium. Saya lihat banyak ibu-ibu wajahnya jablay, jarang dibelai, ya kan? Jarang kan? Saya pernah ketemu bapak-bapak 4 orang, tinggi besar, pakai kaos BPJS, belakangnya BPJS. Saya pikir petugas kesehatan BPJS. Ternyata ada tulisannya, butuh pelukan juga sentuhan. Bapak-bapak jarang disentuh. Cari, bu, yang sentuh pipinya. Pak kamu ganteng. Ayo, bilang, Pak kamu ganteng, disentuh. Bapak-bapak BPJS semua ini butuh pelukan juga.